Jadi hari ini aku bakalan ajak kalian kenalan lebih deket lagi sama temen aku namanya Zahra Sekira. Nah kebetulan temen aku ini kerja di sebuah toko buket bunga, tempat yang gak cuma penuh warna dan wangi bunga, tapi juga punya cerita yang seru. Nah di balik setiap rangkaian yang bunga yang cantik itu, ternyata ada perjuangan dan pengalaman unik yang dilalui sama temen aku. Yuk kita dengar langsung ceritanya. Halo semuanya, kenalin aku Zahra Sekira, biasa dipanggil Vira, aku temennya Lulu. Nah karena udah ada orangnya langsung, jadi kayaknya kita langsung ngobrol-ngobrol aja seputar tentang floris. Nah aku pengen tahu nih, jadi siapa sih yang orang pertama ngenalin kamu tentang floris atau kayak buket bunga gitu? Buat yang kenalin aku pertama kali itu, aku tahu ini tuh dari kakak kelas SMP aku. Dia punya usaha floris ini itu dari 2021 sih. Terus siapa aja orang yang paling mendukung kamu untuk selama bekerja di bidang ini? Buat yang ngedukung aku sih tentu aja yang pertama itu keluarga ya pasti. Terus aku juga punya pacar yang selalu mendukung aku dalam situasi apapun, pekerjaan aku apapun, dan juga aku punya teman yang selalu mendukung aku. Nah selanjutnya itu aku kayak kepengen tahu ya, apa sih alasan kamu memilih bekerja di toko bunga gitu? Atau sebelumnya kamu emang udah punya keahlian kayak buat rangkai bunga, terus kayak bikin buket gitu, atau gimana? Kalau buat keahlian sih emang awalnya aku nggak ada keahlian sama sekali. Tapi itu berawal dari emang aku yang awalnya emang suka bunga, suka rangkai bunga, suka buket bunga kayak gitu. Terus habis itu kebetulan ditawari kerja ya saat itu sama kakak kelas aku lagi butuh orang buat toko kerja saat itu. Dengan itu ya aku belajar banyak hal sih tentang rangkaian bunga, tentang teknik untuk teknik buat merangkai, terus juga untuk wrapping. Aku belajar banyak hal dari situ sih. Berarti sebelum kayak masuk kerja di toko itu kayak nggak ada pelatihan dulu gitu ya? Kalau buat pelatihan khusus itu nggak ada, cuman aku itu diajarin sama karyawan yang sebelumnya itu aku diajarin selama kurang lebih 1 bulan buat benar-benar aku bisa pegang orderan saat itu. Kalau untuk kayak 1 minggu 2 minggu awal itu kayak ya udah kayak ngeliatin aja caranya gimana sih bikinnya kayak gitu-gitu sih. Kurang lebih 1 bulan sih aku bisa buat sampai pegang orderan gitu. Berarti termasuknya kayak cepet ya dalam waktu 1 bulan itu tanpa pelatihan. Keren banget, good job. Nah selanjutnya kayak apa sih tantangan terbesar kamu saat membuat buket gitu? Kalau buat tantangan sih sejujurnya itu kalau misalkan kita kan banyak requestan gitu ya customer. Tantangan terbesar sih saat itu sih kayak kita belum pernah membuat sesuatu itu, terus ada requestan customer ya kita harus belajar dari situ. Itu tantangannya sih kalau buat bikin buket yang sesuai request customer yang sebelumnya kita itu belum pernah bikin. Jadi dari situ juga belajar sih, jadi lebih tahu lebih banyak teknik-teknik yang lain, terus juga wrappingan yang lain sesuai customer gitu. Tapi kayak misal dari customer sendiri itu kadang ada yang nggak pesen ya sih, kayak mungkin udah ada yang jadi kayak udah deh mbak yang jadi aja gitu. Kalau itu kita ada sih itu sistem ready stock, jadi setiap hari sih kita memang ada ready ya di toko untuk kayak buket bunga palsu, artificial, terus juga ada snap, terus ada juga kalau buat bunga fresh kita nggak ready pas udah di wrapping, kita ready cuman bunga freshnya aja, nanti kita baru rangkai dan itu bisa sih ditunggu sekitar 30 menitan kalau misalkan bunga fresh itu ya. Terus kalau untuk pembuatannya itu tuh kayak berapa lama sih kalau misalnya kayak pre-order gitu ya? Ya Iya. kira-kira berapa lama? Tergantung kesulitannya sih. Sejauh ini yang pernah aku bikin yang paling lama itu 2 jam sih, karena itu pernah aku bikin itu yang kayak buket sayur. Sayuran dari itu memakan waktu 2 jam karena itu kan sayurannya berat, terus juga kita harus pintar-pintar gimana sih caranya nyusun biar itu tuh seimbang kanan kiri depan belakang biar nggak jatuh. Terus juga itu kan pakai busa basah, jadi bawahnya itu harus jangan sampai bocor, karena nanti kalau udah bocor airnya kan keluar karena itu kan busa basah. Karena terus ada buah-buahan juga, itu kan buahnya itu sama bunga fresh, jadi kita harus tancep-tancepin gitu ya. Itu tantangan terbesar sih. Itu beratnya sekitar sampai 5-10 kilo ada. Berat ya ternyata. soalnya. Terus kamu ada gambarnya nggak sih yang buket itu? Ada mungkin sih, nanti ya, mungkin nanti aku aja di akhir tunjukin ya. kita bakal tunjukin kayak hasil karya dia membuat floris dan buket. Terus aku pengen tahu kayak kapan kamu mulai bekerja di toko buket ini?
Kalau untuk mulai bekerja sih kebetulan aku udah dari Mei tahun lalu ya, jadi udah mau Satu setahun ini tahun sih. ya, berarti udah cukup lama ya. Udah cukup lama sih. Terus kapan biasanya banyak pesanan buket itu, atau mungkin ada event-event tertentu? Kalau iya betul, kalau buat buket itu biasanya kalau sehari-hari itu nggak terlalu ramai ya, paling ada 1-2 orang yang cari kayak gitu. Tapi kalau untuk event tertentu itu banyak sih, karena kita ramai itu di waktu event ya, kayak contohnya kalau pas lagi ada mau wisuda SD, SMP, dan SMA juga ya, kebetulan kan di Cilacap ini kan juga banyak SD gitu. Nanti kalau SD hari tanggal 10 SD 1, SD 2, nanti selanjutnya kayak gitu, SMP juga kayak gitu, SMA juga. Terus kalau buat itu juga ada lagi, kalau misalnya itu lagi ada momen sempro, semhas, seminar proposal itu kan banyak ya yang kayak misalkan hari itu satu hari itu ada yang sempro 10 gitu, nanti itu temen-temennya pada beli di kita gitu, jadi kebetulan ramainya di saat itu. Terus juga ada event-event kayak hari guru, hari ibu, terus juga ada juga hari kasih sayang sih, itu yang biasanya ramai. Karena kan kayak yang kita ketahui dari beberapa, mungkin kita flashback ke belakang, kayak buket flores itu kan emang lagi naik-naiknya ya, jadi kayak udah nggak zaman kayaknya sekarang yang kayak bungkus-bungkus kado gitu kan. Jadi lebih kelihatan gitu ya, kalau misalnya kayak buket itu kan bisa difoto, bisa kelihatan fotonya. Kalau kado kan kotak aja gitu, kayak udah paper bag gitu. Kalau misalnya kayak buket itu kan bisa buat difoto, terpampang cantik juga. Itu kalau misalkan buket yang kayak bunga artifisial itu kan awet ya, seumur hidup itu sampai kapan awet, jadi itu nanti bisa dipajang di kamar kayak untuk mengingat momen sih, kayak oh ini aku waktu wisuda aku dikasih ini loh sama temen aku, kayak gitu Ya, sih. mungkin buat kalian nih yang temennya mau sempro, semhas, atau sidang skripsi, kalian bisa banget order bunganya ke temen aku ya. Apalagi buat kalian yang mungkin tinggalnya di wilayah Cilacap. Oke, selanjutnya aku juga kepengen tahu ya, kayak gimana sih kamu biasanya mendapat inspirasi buat merangkai bunga gitu? Kalau untuk inspirasi sih biasanya aku itu dari reels Instagram ya. Kalau aku lagi scroll, lagi santai, aku scroll terus lihat ada inspirasi dari florist lain, itu biasanya aku lihat terus oh ternyata kayak gini caranya. Aku lihat dari situ. Juga kadang dari TikTok, kalau aku lagi scroll TikTok ada tutorial banyak kan di TikTok kayak gitu, ada yang baik buat share tutorialnya juga. Terkadang dari Pinterest juga, terus juga dari requestan customer yang aku kembangin lagi, kayak oh ternyata requestan customer yang ini tuh bisa loh dibikin yang beda kayak gitu, biar nggak terlalu sama banget. Karena kan setiap florist itu tuh punya ciri khas masing-masing ya, dari teknik rangkai atau wrapping itu semua florist itu punya ciri khas itu sih. Oke, terus kan sekarang eranya digital banget ya, kayak pokoknya semua tuh serba digital. Nah, aku kepengen tahu buat kamu cara memasarkannya biar kayak orang-orang tahu oh bahwa kamu nih apa ya, kamu kayak menjual sebuah buket atau florist, itu gimana sih cara pemasarannya, ngasih tahu kepada orang-orangnya tuh lewat media apa aja? Kalau untuk media itu sih admin itu kan masih dipegang sama owner ya, jadi itu juga dari WhatsApp customer yang di save, terus nanti juga kita bikin story kalau lagi ada promo atau lagi ada event-event tertentu ada diskon. Terus juga kita ada Instagram. Nah itu dari situ juga aku sendiri sih yang bikin konten di situ buat masarin ada produk apa aja sih kita. Terus juga konten-konten lucu-lucu yang kayak lagi trending itu yang aku yang bikin itu di reels sih, biasanya reels Instagram, juga postingan Instagram sih. TikTok juga, cuman nggak terlalu aktif sih di TikTok. Ya berarti paling aktif di Instagram. Betul. Nah, siapa tahu dari teman-teman semuanya ini ada yang kayak kepengen pesen tapi kayak nggak tahu alamatnya di mana, dan di mana sih Mbak sebenarnya alamat kamu bekerja itu? Kalau untuk alamatnya itu ada di Cilacap Tengah, tepatnya itu ada di Jalan Kini Balu, itu dekat dari Universitas Al Irsyad sih, Cilacap. Pokoknya berarti dekat sama Unaix ya? Iya betul. Terus nih, mengapa sih menurut kamu buket bunga itu penting untuk momen-momen spesial? Kalau untuk buket bunga itu sendiri kan kita pasti florist itu bikinnya dengan sepenuh hati ya, buat memuaskan hati customer dan juga ikut merayakan momen-momen spesial gitu sih. Terus juga dalam setiap bunga itu kan banyak jenis bunga dan juga banyak bunga yang memiliki makna yang berbeda-beda gitu sih. Oke, nah
aku juga kepengen tahu ya kira-kira kayak jenis-jenis bunganya tuh bunga apa aja? Kalau untuk jenis bunga itu lumayan banyak, tapi karena yang ada di Indonesia itu kebanyakan lokal ya. Kalau kita tuh sedianya kebanyakan lokal. Tapi untuk lokal sendiri itu banyak jenisnya, ada mawar merah, mawar putih, mawar pink, terus juga ada aster. Aster itu juga berbagai warna. Terus juga ada warna pink kayak gitu, ada putih, ada kuning dan lain-lain juga. Terus ada juga bunga namanya Gardera, itu mirip kayak matahari, cuman itu versi lebih kecilnya. Terus kita juga ada yang kalau dari luar itu ada baby red, itu agak mahal. Tapi kalau untuk yang lokalnya itu dupe-nya itu ada peacock sih, bunga peacock. Untuk daun-daunnya juga banyak jenisnya. Kalau jenis daun itu juga yang kita sedia sih biasanya pakis sama ruskus gitu sih. Itu berarti kayak customer tuh bisa milih kayak maunya bunga apa aja gitu. Ya kalau untuk custom itu bisa ya milih saat ada di toko ya, dan di stok di toko bunganya apa aja. Tapi untuk requestan bunga-bunga yang dari impor itu tuh harus PO dulu, karena itu kan dipesannya juga dari jauh-jauh hari, harus biar datangnya pas gitu. Berarti kalau misal pengen pakainya bunga yang impor itu harus pre-order gitu ya? Betul, tapi sejauh ini sih jarang sih kalau buat apa namanya yang dari impor gitu. Terus kalau boleh tahu nih, bunga-bunganya tuh kayak untuk satu buket gitu tuh kayak cuman satu jenis bunga atau boleh kayak mix sama bunga yang lain? Sejauh ini yang pernah aku bikin itu sih bisa di mix pakai warna apa aja, warna campur-campur itu juga pasti cantik ya. Tapi ada juga customer yang lebih suka yang kayak satu ton warna gitu, ada juga yang sukanya satu jenis, kayak misalkan aster itu kan ada berbagai warna ya, itu bisa kita pakai satu jenis, itu bisa aster semua tapi itu kan beda-beda warna, jadi kita bisa mix tonnya biar lebih cantik gitu. Tapi untuk mix bunga itu juga bisa kayak kita udah sering sih kayak mawar dicampur pakai aster sama Gardera, itu juga bagus sih, semuanya bagus. Yang bunga itu kan cantik gitu, apa aja dicantik sih. Terus bagaimana sih proses pembuatan satu buket dari awal sampai jadi? Mungkin boleh diceritain? Aku kasih contoh satu buket fresh flower aja ya. Kalau untuk fresh flower sendiri itu kan ketika bunganya datang itu kan masih kotor, karena masih tangkainya masih kotor itu. Jadi kita itu biasa kita sebut itu conditioning bunga. Itu bunganya dibersihkan, dipotong, dibuang daun-daunnya, terus dipotong 3/4 karena itu lancip biar airnya itu meresap ke dahannya biar awet. Kalau untuk keawetan bunga itu juga bisa sampai 1 minggu kalau kita conditioningnya benar ya. Terus habis itu setelah bunga datang dan dibersihkan itu kita juga tergantung persen customer, kadang kita juga pakai teknik spiral. Terus juga kalau buketnya itu besar itu biasanya kita juga pakai busa basah. Terus setelah dirangkai bunganya, terus kita juga wrapping pakai kertas namanya cellophane. Habis itu setelah kita selesai wrapping itu kita finishingnya pakai pita biar cantik. Terus setelah itu juga ditempel stiker logo Ice gitu. Aku boleh tahu nggak sih yang tadi proses Conditioning? Conditioning itu apa? Conditioning itu kita membersihkan bunga batangnya dari daun-daunnya ya, biar itu lebih awet, karena kalau ada daun-daunnya itu nanti airnya itu meresap ke daun dulu baru ke batangnya dan baru ke bunganya, itu bikin yang bunga itu cepet busuk. Jadi kalau itu tuh daun-daunnya itu harus dibuang-buangin dulu, kita sisain 1-2 aja buat kayak mempercantik bunganya aja sih. Oke. Terus selanjutnya nih kayak pertanyaan yang terakhir ya untuk wawancara kali ini. Terus bagaimana sih perasaan kamu kalau misal lihat pelanggan seneng sama buket yang udah kamu buat? Pasti yang buat kita seneng, karena ketika kita selesai bikin bunga, terus bunga buket yang kita bikin itu cantik, terus customer seneng, itu kan pasti juga kesenangan tersendiri ya buat kita sendiri. Karena juga customer itu kan merayakan hal-hal buat kecil, buat kayak untuk kadang buat nembak pasangannya, terus juga ada juga untuk biasanya minta maaf, pasti dimaafin dong kalau misalkan pakai bunga gitu. Siapa sih yang nggak suka bunga gitu. Terus juga biasanya untuk kayak ulang tahun juga, anniversary juga sih biasanya. Oke, nah mungkin kita juga kepengen tahu ya kayak hasil-hasil dari buket bunganya itu kayak
kira-kira apa aja dan bentuk-bentuknya. Nah ini pertama tuh ada yang Ini kita kasih lihat ya, ini kita ada fresh flower. Iya. Terus Oh itu yang fresh flower. Iya, ini fresh flower itu disemprot sih pakai pilok gitu biar berwarna. Ini aslinya tadinya warna putih semua, cuman Berarti disemprot jadi biru. iya, kita ada biru, ada pink, ada hitam kayak gitu juga. Terus kalau ini juga ini warna pink, itu pink asli ya, itu pink asli. Kalau birunya itu semprot, terus putihnya juga putih asli. Itu fresh flower juga. Iya, ini fresh flower juga. Terus abis itu kita juga ini yang tadi aku bilang, Oh, yang prosesnya sayur-sayuran. lama. Iya, Iya, ini betul. lumayan berat banget, itu sih lebih berat dari anak bayi kayaknya. Mungkin kalau ini kayak kalian yang kepengen ngasih hadiah ke ibunya ya, mungkin Betul. bisa dikasih hadiah sayur-sayuran, Biar- cocok banget sih. Biar unik, beda dari yang lain aja boleh. Terus Terus habis itu selanjutnya kita ada buket boneka. Oh, Boneka coklat buat nembak pasangannya itu boleh. kayak mungkin Valentine gitu ya, Mbak? Boleh, ya ini Valentine. Terus Lucu ya. karena mungkin pasangan kalian sukanya boneka dino, ini juga requestan, jadi kita pesan dulu dari sebelumnya, jadi itu harus PO dulu karena kan kita pesan bonekanya nggak ada ready stock. Oh berarti kalau misal kayak boneka-boneka gitu juga dipesan sekalian, nggak kayak customernya tuh bawa sendiri gitu? Ada sih, kadang kita waktu itu juga pernah menerima orderan itu yang customernya bawa sendiri kayak dadakan, terus kayak Mbak saya mau bikin dong buket, ini bonekanya saya bawa sendiri, itu bisa nanti kita bayar jasanya jadi kita kayak gitu. Oke, selanjutnya ada yang ini yang Apa? buat wisuda. Oh, Ini ada wisuda. Kalau untuk buket wisuda itu bonekanya kita selalu ready sih. Jadi kalau untuk bunga wisuda kita selalu ready, kecuali yang requestan. ya kalau yang itu apa fresh flower juga atau bukan, atau bunga palsu? Ini bunga palsu. Oh, sih. bunga palsu. Jadi ini bisa awet bertahun-tahun, bisa disimpan di kamar, nggak akan layu dan nggak akan busuk aja sih. Terus selanjutnya juga ada snack. Oh iya ya. Ini untuk anak-anak kecil nih biasanya suka banget nih dikasih buket snack kayak gini, bisa buat cemilan gitu. Terus selanjutnya kita juga ada money uang buket. ya, banyak Iya. banget uangnya. Betul, siapa sih yang nggak mau dikasih buket uang sebesar ini gitu. Buat istri-istrinya, buat pacar-pacarnya boleh pesen yang uang. Udah cukup ya Mbak. Ya jadi mungkin itu aja ya tadi wawancara aku sama temen aku yang jualan buket bunga. Nah siapa tahu dari kalian yang daerah Cilacap kepengen pesen, kalian bisa cara pesennya gimana Mbak? Bisa ada di nomor kita, terus nanti juga ada Instagramnya Instagramnya Queen Buket 01. Oh ya, Queen Buket 01 Nanti mungkin tertera di sini. ya kalian bisa pesan di Queen Buket 01. Kalau di Instagram itu udah ada nomor WhatsApp-nya yang langsung masuk WhatsApp. Udah ada WhatsApp. Ya, jadi buat kayak yang pengen pesen buket fresh flower atau yang bukan, atau hadiah buat pasangan kalian, atau kalian kepengen ngasih hadiah ke ibu kalian, pokoknya ke orang-orang terkasih kalian, kalian bisa banget pesen ke apa tadi Queen Buket 01 dan nomor WhatsApp-nya tuh udah tertera di bio Instagramnya. Nah itu kalau misal kayak pesennya tuh kayak kan ini dari Cilacap ya. Kalau misal jauh gitu bisa nggak? Kalau misal kayak ke Purwokerto, mungkin ada orang Purwokerto yang pesen gitu-gitu, bisa nggak? Kalau buat ke Purwokerto sih kita bisa kirim paling juga pakai Gojek gitu sih. Misalnya kita ada driver, kalau misalkan untuk dikirim pakai paket itu kita masih jarang sih, belum bisa gitu, belum. Berarti kalau yang perjalanan jauh gitu kayak ada kurir tapi khusus dari tokonya sendiri Iya, ya? bisa itu. Ya oke, mungkin kurang lebih seperti itu aja guys buat wawancara kali ini. Bye. Bye-bye.